Nah, kamu diam. Halo Mas Hendra. Kamu kenal sama dia? Dia mantan suami aku, Mas. Ini kisah. Banding official, program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official dalam bentuk reka adegan, semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Monak levelnya susah banget. Mira. Untung tadi bisa izin. Dia bisa pulang cepat, bisa istirahat. Ya. Ini tehnya, Pak. Makasih ya. Mira. Mas Hendra, apa-apaan ini, Mas? Tega kamu hianatin aku, Mas. Sayang, aku jelasin ya. Sekarang kamu sama asisten rumah tangga kita. Aku nggak mungkin dong duain kamu sama wanita kayak gini. Aku tadi dipaksa sama dia. Aku dirayu sama dia. Aku hilaf. Aku nggak butuh siapa yang mulai duluan. Harusnya kamu itu bisa jaga sikap, Mas. Pak, Bapak ini apa-apaan sih, Pak? Dari awal juga Bapak yang goda-godain saya. Kok jadi kamu nyalain saya? Ngapain? Saya nuain istri saya cuma gara-gara wanita seperti kamu. Denger ya. Ini hari terakhir kamu kerja di sini. Mulai besok kamu saya pecat. Aku pikir Mas Hendra akan jerah. Tapi selama ini aku salah. Selama ini aku alat sama ibu. Selama ini aku gak nurut sama ibu. Saya nggak setuju ya kamu melamar anak saya. Dan lagi kamu itu kan pengangguran. Tapi Santi cinta sama Mas Hendra, Bu. Santi mau nikah sama Mas Hendra. Dia ini nggak akan bisa jadi suami yang baik buat kamu. Enggak, Bu. Santi akan tetap menikah sama Mas Hendra. Kamu nggak mau dengerin nasihat ibu? Maafin Santi, Bu. Ternyata ibu benar. Mas Hendra nggak pernah berubah. Santi buka dong. Santi, kita ini suami istri. Kalau ada masalah, kita kan bisa bicara baik-baik, Santi. Iya, udah deh, boleh. Jadi gimana? Kamu udah nikah? Udah. Kamu? Aku juga udah. Suami kamu pasti kaya juga ya. Sama kerennya kayak kamu gini. Punya pekerjaan yang bagus. Nggak kayak suami aku. Cuman supir ojek. Santi, kok kamu diem? Aku salah ngomong ya? Enggak kok, Ir. Suami aku belum kerja kok. Sampai sekarang suami aku masih nganggur. Ya, mungkin suami kamu yang tukang ojek itu lebih bertanggung jawab daripada suami aku. Dari dulu hidup Santi kok selalu beruntung ya. Aku iri sama dia. Pak, Bapak nggak penumpang saya, Pak. Tolong. Aduh, penumpang saya. Penumpang dikit lagi. Santi udah pulang tuh. Tandanya aku harus acting lagi. Aduh, aku jadi nggak tega sama Mas Hendra. Irni, kamu ngapain malam-malam kesini? Maaf aku ganggu malam-malam. Aku lagi butuh kerjaan karena suami aku habis kecelakaan dan dia nggak bisa kerja. Kamu bisa kan rekomendasiin aku buat kerja di kantor kamu? Maaf ya Irni, untuk di kantor aku lagi nggak ada lowongan kerjaan. Tapi sebenarnya aku lagi butuh asisten rumah tangga sih. Cantik juga ini orang. Sayang aja penampilan sederhana banget. Sayang, ini teman kamu. Bukannya nggak enak ya kalau teman kamu jadi asisten rumah tangga kita? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Saya mau kok, soalnya saya lagi butuh banget. Iya San, aku mau. Ya udah kalau gitu besok kamu mulai masuk kerja ya. Makasih banyak ya San. Sama-sama. Ya udah aku mandi dulu ya Mas. Udah kamu beres-beresan ya. Irni kemana ya? Udah malam begini kok belum pulang juga. Mudah-mudahan dia kenapa-napa. Kamu ini dari mana aja sih? Kok jam segini baru pulang? Aku tadi cari kerja. Mulai besok aku jadi asisten rumah tangga. Aku minta maaf ya. Gara-gara aku kamu jadi harus kerja kayak begini. Ya mau gimana lagi Mas? Masa cuma ngandelin kamu? Udah aku mau tidur. Kamu jangan gangguin aku. Sebenarnya males banget kerjaan ginian. Irni, ini masih ada cuciannya. Mas. Kamu ada di jalan ya? Iya Mas. Ayo sih. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Namun tiap langkah yang kuambil semakin lemah dan usang. Seperti
jadi basah. Astagfirullahaladzim. Semoga ini bukan pertanda yang buruk ya Allah. Saya bersihin dulu ya Mas ya. Udah kamu tenang aja. Kan aku bisa ganti baju. Sebenarnya kamu udah nggak tahan nikah sama Santi, Mas. Mentang-mentang aku ini nggak kerja, aku nggak berpenghasilan, jadi Santi seenaknya gitu sama aku. Kamu yang sabar ya, Mas. Karena sebenarnya aku juga, walaupun udah temenan lama sama dia, aku nggak suka sama dia. Karena dia itu terlalu sombong jadi orang. Berarti perasaan kita sama Santi sama dong? Iya. Kok aku jadi suka sama kamu ya? Tapi sayang ya, kamu udah ada yang punya. Aku rela kok ninggalin suami aku demi kamu. Kamu serius? Tapi aku nggak punya apa-apa loh. Aku nggak kerja, aku nggak berpenghasilan. Nggak apa-apa, kamu mau sama aku? Iya nggak apa-apa. Kan kita bisa dapetin semuanya dari Santi. Kamu bisa manfaatin dia, porotin dia, buat hidup kita. Bisa kan? Bisa. Yaudah, nanti aku akan memikirkan cara gimana caranya aku bisa morotin Santi. Habis aku morotin Santi, habis itu kita nikah. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya Allah, supaya aku bisa kembali kerja. Pokoknya nanti kita makan dulu ya. Ya, tahu makan apa? Makan bakso, enak siang-siang ya. Iya, boleh. Yarni! Siapa dia? Kamu bisa mesra banget gitu sih sama dia? Dia ini Mas Hendra, Mas. Majikan aku. Emangnya kenapa? Kamu panggil majikan kamu ini dengan sebutan Mas. Kalian pegangan tangan, jalan bareng kayak gini. Apa itu wajar? Mas, nggak usah kebanyakan tanya. Masih mending, lu nggak ditinggalin sama istri lu karena istri lu milik gua. Udah lah, Mas. Mendingan kita nggak usah pedulin dia. Kita tinggalin. Yarni! Tunggu Yarni! Sayang. Mas Hendra, tumben kamu kesini Mas. Iya, tadi aku bete kan di rumah terus aku makan keluar, dan aku makan makanan kesukaan kamu. Yaudah, aku bungkus deh buat kamu. Kebetulan banget Mas, aku juga belum makan siang. Tapi sebenarnya ada hal yang ingin aku bicarain sama kamu. Kamu mau ngomong apa Mas? Setelah aku pikir-pikir kan, aku bosan kalau terus-terusan di rumah, nggak ada kerjaan yang aku lakuin. Rencana mau buka bisnis kuliner kecil-kecilan gitu. Kamu serius Mas? Bener kan aku bilang, dari dulu tuh aku pengen banget minjemin kamu modal usaha, tapi kamu aja yang nolak. Ya, aku baru sadar sekarang kalau ternyata aku harus bisnis. Apalagi aku ini kan laki-laki. Aku malu kalau terus-terusan minta uang sama kamu. Emangnya modalnya berapa Mas? Nggak banyak kok. Setelah aku hitung-hitung, buat modal awal bisnis kuliner ya sekitar 100 juta. Tapi kalau kamu nggak ada uangnya ya Enggak, tabungan aku cukup kok Mas. Kalau buat modal usaha, aku rela ngorbanin apa aja buat kamu. Bentar ya. Ternyata gampang banget dapetin uang dari kamu. Tahu gitu, dari dulu aku porotin kamu. Ini Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama Mas. Yaudah, aku langsung pulang ya. Hati-hati ya Mas. Iya. Iya, Mas. Kamu lihat deh. Cek ini nilainya 100 juta. Ya ampun Mas, ini sih kita bisa belanja apa aja sepuasnya yang kita mau, Mas. Tapi ingat, uang ini jangan kita habisin. Kan uang ini buat biaya pernikahan kita. Jadi mau nikah kan? Iya juga sih. Yaudah, kalau gitu kamu minta duit lagi sama Santi supaya hidup kita ke depannya lebih enak lagi. Yaudah, aku mau cariin cek. Kamu ikut ya? Ikut dong. Yaudah. Bentar aku ambil tas dulu ya. Loh, kalian dari mana berdudukan jam segini? Tadi aku dimintain sama Mas Hendra buat bantu-bantu bersihin tempat yang mau dijadiin resto. Tempatnya itu masih kotor dan berdebu banget, makanya kita sampai kemalaman. Iya, tadi si Irni bantuin aku buat beres-beres resto. Kamu usah khawatir ya. Gak usah curigaan gitu sama kita. Enggak kok Mas, aku biasa aja kok. Irni, makasih banyak ya. Yaudah kalau gitu aku langsung pulang aja ya, soalnya udah malam. Ya udah, hati-hati ya. Kemana sih Irni? Tiap hari pulangnya selalu aja malam. Kamu tuh sebenarnya kerja apa aja sih di sana? Tiap hari pulangnya selalu aja malam. Aku ini kerja banting tulang buat nafkain kamu. Jadi nggak usah kebanyakan protes. Masih bagus aku ini mau kerja. Ngidupin kamu yang cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Kesel banget sih kamu ngomongnya. Udah amat. Emang gitu kan kenyataannya? Oh, jadi karena sekarang kamu yang udah ngasih aku makan, terus aku harus terima semua perlakuan kamu, bahkan sampai kamu hianatin aku, ya kan? Siapa yang hianatin kamu sih? Orang nggak ada yang hianatin juga. Suka lebay deh kalau ngomong. Tapi aku yakin kok, hati kamu pasti mulai suka kan sama majikan kamu itu. Udahlah Mas. Aku males ribut sama Ini, kamu. ya. Tapi ini penting, ini kita harus bahas ini. Terus mau kamu apa? Kamu mau pisah sama aku? Jauh.
Kamu mau tolak aku? Tolak aku sekarang, tolak. Aku nggak takut ya pisah sama suami kayak kamu. Aku nggak mau pisah sama kamu. Makanya kalau jadi suami itu, jangan kebanyakan nuntut. Sayang, ini aku bikinin susu panas buat kamu. Makasih ya, Mas. Oh ya, aku mau sedikit cerita. Jadi setelah aku hitung-hitung, ternyata aku kekurangan modal buat bisnis aku yang baru. Kurang berapa, Mas? Kurang sekitar 100 juta sih. Kok banyak banget sih kurangnya? Bukannya kamu bilang kamu itu pengen buka resto yang sederhana aja? Iya, memang restonya itu sederhana, cuman aku baru pertama kali bikin bisnis ini, jadi kayak perintilan-perintilan itu yang bikin mahal. Tapi kalau kamu nggak ada uangnya ya nggak apa-apa. Bisnis aku ini bakal aku pending. Enggak kok, Mas. Nanti aku cairin deposito buat kamu ya. Makasih ya sebelumnya. Tapi kamu gak usah khawatir. Nanti kalau bisnis aku udah jalan, udah berpenghasilan, secepatnya aku akan kembaliin uang kamu. Kita ini kan suami istri, jadi kita harus saling mendukung. Gimana kamu seneng gak? Senang nggak? Di sini masih boleh belanja kan? Hendra, Ngapain kamu sama perempuan ini? Kamu ngeduain istri kamu lagi? Ibu ngomong apa sih? Gak mungkin lah kalau saya nuain Santi. Saya ini kan udah berubah, Bu. Saya sekarang udah setia. Oh ya, kenalin ini Irni, asisten rumah tangga kita, Bu. Dan saya minta tolong sama Irni buat ini, bersih-bersih resto saya yang baru. Oh, ini resto kamu? Iya. Oh, gitu ya? Bu, maaf, saya sebenarnya masih ingin ngobrol lama sama Ibu. Cuman saya mau janjian sama orang, mau ketemu sama orang. Saya tinggal dulu ya. Iya. Permisi, Bu. Iya. Permisi, Bu. Irni itu teman aku, Bu. Dan sekarang dia jadi asisten rumah tangga aku. Kenapa kamu biarkan dia jalan sama Hendra? Nggak aku biarin kok, Bu. Irni itu cuma izin buat bersih-bersih restoran yang mau dibuka sama Mas Hendra. Memangnya kamu pernah lihat restorannya Hendra? Ya, belum sih, Bu. Tapi menurut aku Mas Hendra nggak mungkin bohong, Bu. Memangnya Hendra buat buka usaha uang dari mana? Mas Hendra pakai uang dari modal dia sendiri kok, Bu. Oh, gitu ya. Syukurlah kalau begitu, Nak. Tapi kalau menurut Ibu, kamu harus lebih hati-hati ya. Karena kan selama ini Hendra sering membohongin kamu. Ya ampun. Berantakan banget sih. Udah siang begini Irni kok belum beres-beres juga. Assalamualaikum. Mas, Santi. aku lihat makin hari makin mesra aja kamu. Kalian nggak ada hubungan spesial kan di belakang aku? Mana mungkin aku ada hubungan spesial sama Irni. Aku tadi minta tolong sama Irni. Kebetulan persiapan resto aku tuh lagi berantakan. Makanya aku minta tolong Irni buat bantu beres-beres. Emangnya resto kamu itu belum beres juga, Mas? Sampai-sampai setiap hari kamu ajak Irni ke sana. Kamu juga, Irni. Kamu nggak boleh lagi ya ikut sama suami saya. Kamu harus fokus sama rumah ini. Kamu nggak lihat apa tadi di luar berantakan banget? Iya, Sa. Maaf. Oh iya, Mas. Kebetulan sekarang aku pulang siang. Aku mau dong ke resto kamu. Aku mau lihat sejauh mana perkembangan resto kamu. Ayo, Mas. Ayo. Mas, kamu bilang restoran kamu di daerah sini. Kok dari tadi punya nyampe juga sih? Mas, kok kamu malah diem sih? Sebenarnya restoran kamu tuh ada apa enggak sih, Mas? Oke. Sekarang aku jujur. Aku mau bilang kalau resto itu nggak pernah ada. Apa? Nggak pernah ada. Terus uang ratusan juta selama ini yang aku kasih ke kamu kemanain, Mas? Uangnya udah nggak ada. Udah dong, San. Aku minta tolong sama kamu. Tolong berhenti nyicer aku. Aku tertekan tuh. Ada kemana sih? Kok belum ada pulang? Jam segini juga. Mas, aku nggak bisa ya kalau terus-terusan lihat kamu berdua sama dia. Aku cemburu, Mas. Aku nggak kuat. Kamu tenang. Kamu tahu nggak? Santi marah karena dia udah tahu. Dia udah tahu kalau aku bohong tentang resto itu. Terus dia curiga juga tentang hubungan kita. Mungkin. Aku gak peduli. Karena kamu. Kamu jangan marah ya. Aku minta maaf. Aku bisa maafin kamu, tapi dengan syarat. Aku mau liburan sama kamu. Liburan. Iya, liburan. Kita liburan ya. Ayo kamu jangan marah lagi ya. Alhamdulillah, saya diterima kerja di perusahaan kamu, Wan. Makasih ya, Wan. Makasih. Besok saya pasti datang. Ya, oke. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa kerja lagi. Ini. Aku ada berita baik buat kamu.
Aku sekarang udah dapat kerja. Paling juga jadi tukang ojek lagi kan. Asal kamu tahu ya Mas, aku udah nggak perlu nafkah dari kamu lagi. Ini, mau kemana sih kamu? Pagi-pagi udah mau pergi? Aku mau liburan sama majikan aku. Majikan kamu? Laki-laki itu lagi? Iya, emangnya kenapa? Aku nggak izin kamu. Ih, apaan sih kamu larang-larang aku pergi? Aku berhak ya ngelarang kamu, karena kamu tuh masih istri aku, ngerti? Udah siap? Ya deh. Ngapain sih kamu? Sekarang kamu harus terus terang sama aku. Kamu pacaran kan sama dia? Hah? Kamu selingkuh sama dia? Iya, emangnya kenapa? Keterlaluan kamu. Saat ini juga aku tanya kamu. Oke, aku nggak ada masalah. Karena sekarang aku udah punya yang jauh lebih baik daripada kamu. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Santi, Iya Pak. kamu sekarang tolong temui Bapak Rudi. Dia kepala cabang di Bandung. Ini berkas-berkasnya kamu serahkan ke beliau semua ya. Baik Pak. Saya tinggal ke ruangan saya dulu ya. Ini udah berarti aku harus berangkat sekarang, biar nanti ada sorean. Sejuk banget ya kota Bandung, apalagi berdua sama kamu. Berasa tenang loh, jauh dari mantan suami kamu, jauh dari istri aku. Kita harus sering-sering kayak gini tau. Iya, nanti habis dari Bandung kita ke Bali. Astagfirullahaladzim. Jadi ini yang kalian lakuin di belakang aku. Kamu benar-benar tega sama aku. Kalian sengaja pergi ke Bandung agar kalian bisa pacaran kayak gini ya? Iya, puas kamu. Tapi aku heran deh sama kamu. Kok kamu bisa ngikutin kita ke Bandung sih? Ya, mungkin emang sekarang juga udah waktunya supaya kita jujur sama dia. Aku pikir kamu udah berubah. Tapi kenyataannya kamu nggak pernah berubah. Kamu laki-laki nggak tahu diri, tau nggak? Dan kamu Irni, aku pikir kamu itu adalah sahabat sejati aku. Ternyata kamu musuh dalam sini. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya padamu hamba menyembah. Berikanlah kelancaran rezeki pada hamba ya Allah. Semoga hamba segera mendapatkan pekerjaan. Berikanlah petunjuk kepada istri hamba, supaya dia bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Amin. Udah pulang liburannya Mas. Pasti sekarang kamu seneng banget ya. Terserah. Kamu mau ngomong apa, aku gak peduli. Selama ini emang kamu udah gak peduli lagi sama aku Mas. Jadi buat apa lagi? Aku mau pisah sama kamu. Aku setuju. Tapi aku minta sama kamu keluar dari rumah ini. Karena rumah ini dibeli dan atas nama. Tapi aku yang bayar cicilannya Mas. Ya, terserah. Karena rumah ini dibeli atas nama aku ya, aku minta kamu gak usah bertele-tele, kamu cepat keluar dari rumah ini. Pergi dari rumah. Kamu pasti habis ditalak ya sama Sandra. Terus diusir dari rumah. Kamu seneng ya? Lihat aku pisah sama Sandra. Iya dong, seneng banget malah. Aku yakin hidup kamu gak akan bahagia di atas penderitaan. Cepat atau lambat, karma buruk akan menimpa kamu. Kamu camkan itu baik-baik. Sabar nak. Keterlaluan Hendra. Jadi dia sudah hianatin kamu lagi Santi? Iya Bu. Sekarang aku udah gak punya uang dan harta aku Bu. Semuanya udah direbut sama Mas Hendra. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kamu udah bohong sama ibu soal Hendra yang sudah berubah? Iya Bu. Aku minta maaf ya Bu. Ini semua gara-gara aku gak dengar kata-kata ibu. Aku udah jadi anak yang pembapak. Ya sudah. Maafin Santi Bu. Sabar ya nak. Kita masuk yuk. Hamba sudah memulai pernikahan dengan cara yang salah, meskipun tanpa restu ibu. Tapi sekarang hamba menyesal ya Allah. Meskipun perpisahan adalah jalan yang terbaik, karena hamba ikhlas berikanlah ketenangan kepada hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Namun tiap langkah yang kuambil semakin lemah dan usang. Saya terima nikah dan kawinnya Irni Yunita binti Ruswanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Namun tiap langkah yang kuambil semakin lemah dan usang. Seperti mimpi yang dulu ku pegang kini hancur dan hilang. Dengan sayap dari Santi, aku senang loh kamu datang. Aku tahu, kamu belum ikhlas ya lihat Mas Hendra sama rumah ini jadi milik kamu. Insya Allah aku ikhlas kok. Selamatnya buat kalian berdua. Semoga kebahagiaan berpihak sama kalian. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Hah? Aku yakin kok sejarah nggak akan pernah menutup dia.
seorang perempuan lain perebut suami orang, hidupnya akan bahagia di atas penderitaan perempuan lain yang kebahagiaannya dirampas. Kalau gitu biar aku yang ngukir sejarah itu. Semoga kamu berhasil ya. Nak Ferry, terima kasih ya. Kamu udah mau main kemari. Iya Tante. Ya kebetulan aja Ferry lagi ada waktu Tante, jadi Ferry bisa silaturahmi ke sini. Tante, Santi mana? Santinya lagi keluar. Sebentar lagi juga pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santi. Mas Ferry. Kamu apa kabar? Baik Mas. Mas gimana? Alhamdulillah baik Santi. Santi, Nak Ferry ini masih sendiri loh. Dia masih setia menunggu kamu. Katanya pingin melanjutkan perjodohan yang gagal dulu sama kamu. Ya Allah, Ibu pengen banget lihat aku menikah sama Mas Ferry. Aku nggak mau ngecewain Ibu lagi. Bikin minum ya Nak, buat Nak Ferry. Iya, ayo. Sebentar ya Mas. Ferry silakan duduk. Ya. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Ini rumah baru kita, sayang. Alhamdulillah kita sekarang udah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah Mas. Makasih banyak ya Mas. Insya Allah aku bakal jadi istri yang baik buat Mas. Amin ya Allah. Kamu tuh adalah anugerah terindah buat aku. Jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bahagiain kamu. Aku janji, sayang. Kamu nggak perlu berjanji Mas. Aku takut aja semuanya jadi beban buat kamu. Kamu ucapin aja dalam hati ya. Insya Allah pernikahan kita akan bahagia. Karena pernikahan kita di bawah restu orang tua. Iya udah kita masuk yuk. Mas, ini tas kamu ya. Makasih sayang. Iya Mas. Susunya diminum dulu Mas. Ya udah kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya Mas. Sebentar. Iya Mas. Ada apa Mas? Ini kalau boleh, aku mau kamu tuh berhenti kerja. Loh emangnya kenapa Mas? Mas nggak suka aku kerja? Bukan gitu sayang. Aku tuh cuma mau kamu tuh fokus ngurusin keluarga. Urusan mencari nafkah itu biarin jadi urusan aku sebagai kepala keluarga. Iya udah kalau itu mau Mas, aku rela kok berhenti kerja. Makasih ya sayang. Aku yang makasih sama kamu Mas. Ya Allah, selama ini aku banting tulang menafkahi suami aku. Baru sekarang aku menerima hak aku sebagai seorang istri yang dinafkahi oleh seorang suami sendiri. Ya udah kita jalan yuk. Ayo Mas. Mas, bagi duit dong. Aku pengen belanja nih, bosan di rumah terus. Enak aja. Kamu gak sadar apa? Kan duitnya udah kamu habisin, gimana? Terus sekarang kamu nggak punya duit gitu? Iya. Kalau nggak punya duit tuh kerja, cari duit gimana ke caranya? Jangan cuma diam aja, emang kamu pikir rezeki itu turun dari langit? Enggak. Aduh, Irni, apaan sih kamu ngajakin aku mikir deh? Kan kamu tahu sendiri, waktu aku nikah sama Santi kan yang kerja. Dan aku cuman manfaatin uang Santi, aku cuman ya ngabisin uang Santi. Terus maksud kamu sekarang aku yang harus kerja gitu? Iya. Ya iya dong, gimana sih? Kamu pengen duit tapi nggak kerja. Terus kenapa? Kamu keberatan, hah? Aku nggak mau. Kalau kamu nikah sama aku, harusnya kamu terima kekurangan aku dong. Dan kamu tahu, kekurangan aku malas kerja. Aku nggak ada waktu buat kerja. Ya udah, terima, nikmatin. Laki-laki nggak guna. Jelas. Firni, saya mau nagih utang kamu. Katanya pinjamnya sebentar. Tapi kok sampai sekarang kok belum bayar juga sih? Aku belum ada uang soalnya. Kamu gimana sih? Aku kan juga butuh uang itu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus bayar utang kamu sekarang juga. Ya tapi aku belum ada uang soalnya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut rumah saya? Istri kamu pinjam uang saya 2 juta. Tapi giliran ditagih susah banget. Kamu ngapain pinjam uang? Buat apa? Ya buat makan dong Mas, masa buat foya-foya sih? Ya udah balikin Ki. Balikin lah. Ya nggak bisa gitu dong Mas, kan kamu suami aku. Harusnya kamu dong yang bayarin, bukan aku. Kan kamu yang minjem. Kok malah berantem sih kalian? Seminggu lagi saya datang ke sini. Pokoknya kamu harus bayar utang kamu. Jangan sampai nggak, awas ya. Mas Ramdan, kamu kok beda banget sekarang Mas? Aku masih kayak yang dulu kok Irni. Oh ya, maaf aku buru-buru mau ke kantor. Kamu hati-hati ya. Baru sebentar pisah sama aku, Mas Ramdan udah berubah banget. Minum susunya dulu Mas. Ya, makasih ya sayang. Sayang aku berangkat kerja dulu ya. Kok buru-buru banget Mas? Karena emang harus kerja sayang. Tapi aku tuh ngerasa aku nggak tega biarin kamu sendiri ngurusin rumah. Pasti kamu capek ya? Ya nggak apa-apa dong Mas. Aku ini kan istri Mas, jadi ini ada tugas aku. Nggak bisa gitu juga dong sayang. Gini aja, gimana kalau aku cari asisten rumah tangga buat bantuin kamu? Iya, terserah Mas aja ya. Ya udah kalau gitu aku antar Mas ke depan ya. Ya udah yuk. Mbak, ayo bantuin, saya bantuin. Mbak nggak apa-apa. Iya, apa Mas? Maafin saya ya, soalnya tadi saya benar-benar nggak lihat Mbak. Saya juga minta maaf Mas, karena tadi saya jalannya sambil ngelamun. Saya benar-benar lagi banyak pikiran Mas, saya lagi butuh kerjaan. Mbak lagi cari kerjaan?
Atau mungkin di kantor Mas ada lowongan. Jadi office girl atau jadi pembantu di rumah juga saya nggak apa-apa kok, Mas, saya mau. Nama Mbak siapa? Saya Irni Yunita. Saya Ferry, Mbak. Gini, Mbak, saya tuh lagi butuh asisten rumah tangga untuk bantu istri saya. Ini orang keren banget, udah ganteng, tajir lagi. Gimana, Mbak? Mbak mau kan kerja di rumah saya? Iya, saya mau kok, Mas, saya mau. Kalau gitu Mbak ikut saya. Sayang kamu di mana ya? Kamu kok pulang lagi? Emang ada yang ketinggalan? Aku bawain kamu asisten rumah tangga baru buat bantuin kamu. Asisten rumah tangga baru? Itu dia orangnya. Erni, ngapain kamu sini? Jadi kalian udah saling kenal? Iya, Mas. Dia itu teman lama aku dan dulu dia pernah jadi asisten rumah tangga aku juga. Wah, bagus dong. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Aku nggak mau Irni yang beresin rumah kita, Mas. Daripada dia yang ngurus rumah tangga kita, mendingan aku yang ngurus rumah dan kamu, Mas. Nanti lama-lama rumah tangga kita bisa hancur gara-gara dia. Aku juga nggak sudi kerja di sini. Lebih baik aku mati kelaparan daripada aku kerja di sini. Kehidupannya Santi kenapa sekarang makin enak ya? Dia pasti seneng tuh. Bisa pisah sama Mas Hendra. Irni, coba lihat tasnya. Apaan sih? Minta duit dong. Ini lagi duit mulu yang dipikirin. Emang aku nih ATM apa? Setiap kamu minta duit aku kasih. Setiap kamu minta duit aku kasih. Mikir, Mas, mikir gimana cara dapat duit. Mau minta duit suruh mikir. Aneh. Kalau aku pikir-pikir, kayaknya percuma deh aku nikah sama kamu. Mendingan kita sekarang bisa aja. Bagus kalau pikirannya kayak gitu. Aku juga udah males tahan hidup sama kamu. Ada gunanya tau nggak? Aku gak pernah takut sama kamu. Aku juga laki-laki pemalas. Aku harus ketemu sama Mas Ramdan. Aku harus minta maaf sama dia. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin memulai semuanya dari awal bersama Mas Ramdan. Maaf ya sayang, aku datangnya terlambat soalnya tadi tuh di jalan macet banget. Oh, aku udah masak makanan kesukaan kamu. Oh ya. Ternyata Mas Ramdan sudah menikah lagi. Terus harapanku untuk kembali sama dia. Ya nih, kamu sedang apa di sini malam-malam? Hendra kemana? Aku udah pisah sama Hendra. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah jahat dan ninggalin kamu. Aku permisi. Jadi dia siapa? Wah, dia Irni, mantan istri aku. Yaudah, sekarang kita makan yuk. Ayo. Kenapa aku harus frustasi? Wajahku masih tampan dan juga keren kok. Kalau aku berpenampilan rapi dan juga wangi, aku yakin masih banyak perempuan yang kaya di luar sana yang mau sama aku dan juga bisa aku porotin uangnya. Mana nih cewek cantik? Tanganku udah gatel nih. Prospekin cewek cantik kaya, dapat duit banyak deh gua. Sendirian aja, Nek? Tadi sih sendirian, tapi kan sekarang sudah sama kamu. Bisa aja. Kenalin, nama saya Hendra Gunawan. Aku Lisa. Oh, cantik namanya, kayak orangnya. Kamu wangi, tuh kan? Bener kan? Cowok ganteng kayak gua, pasti masih banyak yang mau. Lisa, aku nggak nyangka deh akhirnya kita bisa jalan berdua, mesra-mesraan kayak gini. Kamu tau gak sih, aku tuh sebenarnya kangen, serius, sehari aja nggak ketemu tuh rasanya. Bisa. Mas Erik, berani kamu yang liatin aku ya? enggak kok Mas, dia duluan yang ngedoain aku. Aku maafin kamu, tapi dia, aku nggak akan pernah maafin dia. Ajar dia. Ya Allah, Mas Hendra. Mas, Kamu kenal sama dia? dia mantan suami aku, Mas. Yaudah, kita bawa dia ke rumah sakit. Saya di mana ini? Tadi Bapak mengalami musibah dipukuli orang. Kalian yang menyelamatkan saya. Iya, Mas. Dok, kaki saya kenapa, dokter? Maaf Pak, kaki Bapak mengalami lumpuh permanen karena saraf-sarafnya yang rusak. Dok, tolongin saya, dok. Kembalikan kaki saya, dok. Saya permisi dulu ya Pak. Makasih dok. Kakiku, sembuhkan kakiku. Aku gak mau kehilangan kakiku. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah baik sama aku. Sama-sama, Mas. Kamu harus jalanin semua ini dengan ikhlas ya. Ini ujian buat kamu, Mas. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah menyia-nyiakan wanita yang udah baik sama aku. Iya, Mas.
Aku udah maafin kamu kok. Dan aku juga udah ngelupain semua masalah ini. Aku tahu semua ini kesalahan aku. Aku anggap dengan musibah ini adalah cara aku supaya aku bisa introspeksi diri. Iya, Mas. Ya udah kalau gitu kita pulang ya, Mas. Kami permisi dulu ya. Seandainya waktu bisa diputar kembali dan aku masih bisa memiliki kamu, Santi, aku janji aku akan berubah. Tapi semua sudah terlambat dan sekarang kamu sudah milik orang lain. Yang terpenting sekarang, aku harus menjalani semua penderitaan ini sendiri dan tanpa kehadiran seorang istri yang merawatku. Hidup terus berjalan meski jiwa terasa letih, berharap sinar terang itu kembali menyinari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, Nak. Apa kabar? Baik, Bu. Sebentar lagi kebahagiaanku sebagai perempuan akan semakin sempurna. Alhamdulillah, Bu. Ibu senang banget. Ibu bahagia melihat kamu bahagia dan sehat. Ini semua juga berkat Mas Ferry. Mas Ferry udah jadi suami yang hebat buat aku. Alhamdulillah. Aduh, cucu nenek makin besar ya, cepat besar ya sayang. Aku pernah salah dalam memilih suami. Dan lagi kamu itu kan pengangguran. Kamu juga udah berkali-kali kan? Enggak, Bu. Santi akan tetap menikah sama Mas Hendra. Tapi dari kesalahan itu, aku belajar tentang banyak hal. Jadi ini yang kalian lakuin di belakang aku. Kamu benar-benar tega sama aku. Iya. Pada akhirnya aku sadar, doa restu orang tua sangatlah penting dalam membina rumah tangga. Dan aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti dulu.